Selamat pagi, keluarga Allah. JP Greer di sini dari Sentinel for Christ untuk episode SFC 39 bulan Desember. Dan saya senang sekali dapat berbicara dengan Anda hari ini tentang masalah doa dalam kehidupan pribadi kita, di mana saya pikir kita akan membicarakannya dengan cara yang baru dan menjelaskan doa dengan cara yang dapat membuat semua usaha untuk berdoa lebih banyak. Ini tidak terasa seperti bola dan rantai. Saya percaya bahwa banyak dari Anda yang tidak melihat doa dalam hal ini. Tapi saya menemukan bahwa sebagian besar orang Kristen selalu ingin memiliki lebih banyak doa dalam hidup mereka. Ini sangat menarik ketika kita membahas tentang doa. Kita akan menggunakan beberapa ayat Alkitab yang berkaitan dengan doa ini. Doa adalah fokus yang sangat penting dalam Alkitab, terutama dalam pelayanan Daud dan juga dalam Mazmur. Jika Anda memahami hal-hal yang Daud tuliskan dalam Mazmur, Anda akan melihat bagaimana ia berbicara kepada Allah. Ia sering mengacu pada dialog dengan Allah, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Daud memiliki kehidupan doa yang sangat aktif. Jadi, Mazmur membahas dengan sangat mendalam mengenai masalah doa, bukan hanya dalam mengungkapkan seruan vokal manusia kepada Tuhan, tetapi juga seruan rohani. Beberapa hal yang disebutkan dalam Mazmur mencerminkan perenungan mendalam tentang Tuhan, dan ini yang kita sebut sebagai komunikasi. Oleh karena itu, saya ingin menawarkan sesuatu yang sangat sederhana ketika kita melangkah ke hari ini. Doa yang didasarkan pada pemahaman ini akan lebih baik dipahami dengan cara yang bermanfaat sebagai komunikasi yang mendalam dan bermakna dengan Tuhan. Tetapi seperti komunikasi lainnya, kualitas komunikasi dalam hal pendengar dan pembicara sangat menentukan kualitas komunikasi dan apakah komunikasi itu efektif atau tidak dalam nama Yesus. Jadi kita akan berbicara tentang doa dengan cara di mana bagi Anda yang mengikuti kami dan Anda menginginkannya, karena Anda tahu bahwa kami berbicara tentang doa. Jika Anda menginginkan lebih banyak doa dalam hidup Anda, itu adalah hasil dari Roh Kudus. Mungkin sebagian karena Anda baru saja mendengar sebuah pesan atau pesan yang sangat menginspirasi di masa lalu tentang doa, tetapi sebenarnya ada lebih banyak pesan tentang doa. Saya percaya bahwa pesan penting dari gereja selain Injil adalah tentang doa, dan hal ini sebenarnya hanya dibicarakan sedikit sekali di dalam gereja modern. Alasannya, hanya sedikit orang Kristen yang berdoa secara mendalam mencerminkan kehidupan doa. Saat saya katakan itu, saya maksudkan kehidupan doa yang sejalan atau bermitra dengan iman Kristen yang matang. Dan ketika kita merenungkan kata iman, kita menghubungkannya dengan perjalanan kita dalam Kristus, serta hal-hal yang kita yakini dan pegang teguh mengenai kebenaran dan janji-janji Allah. Jika Anda benar-benar percaya pada kebenaran dan janji-janji Allah dalam Alkitab, serta Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak bisa bersikap netral seolah-olah hidup Anda tidak mengalami perubahan. Oke? Tidak ada yang namanya Kristen yang hidupnya tidak diupain. Mungkin ada orang Kristen yang sedang mengalami kemunduran dalam hidup mereka, atau melarikan diri dari Tuhan, atau tidak melakukan iman mereka dengan baik. Tetapi mereka sedang ditransformasikan atau sedang menghadapi masalah karena kurangnya transformasi di dalam dunia roh yang akan kita bicarakan hari ini. Dan begitu banyak dari Anda yang merasakan kebutuhan untuk lebih banyak berdoa, saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Itu berarti Anda sedang mendengar dari Roh Kudus. Itu tidak step healing. Itu akan selalu mengusik word C. Anda yang beriman kepada Yesus ketika merenungkan doa, semoga Anda melihatnya sebagai karunia besar. Banyak yang merasa gagal dalam berdoa. Namun, penting melihat doa bukan sekadar tugas, tetapi kesempatan istimewa berkomunikasi dengan Tuhan. Meski merasa gagal, ingatlah doa tetap kuat, berkali-kali dan terus-menerus. Jadi, saya akan memasukkan sejumlah kunci rohani ke dalam beberapa kunci hari ini yang akan membebaskan Anda dari kebohongan yang telah diucapkan oleh musuh dalam pikiran kita mengenai doa, tentang apa itu doa, bagaimana doa seharusnya dipraktekkan, dan seperti apa bentuknya seharusnya. Noastriat Rambro Bebasing Sejoti.
Saya telah menemukan dalam perjalanan hidup saya bahwa salah satu kebohongan terbaik Naskah Board adalah orang-orang yang terlalu menekankan bahwa kita harus berdoa dengan cara yang persis sama seperti yang mereka lakukan. Dan saya menyatakan hal tersebut karena ada beberapa individu yang saya kenal dengan sangat baik dalam pelayanan Sentinel for Christ, yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan luar biasa untuk berkontribusi secara lebih signifikan. Tidak ada yang bisa menyampaikan pesan seperti itu kepada manusia, dan itu jelas bukan berasal dari Allah. Karena seperti banyaknya bahasa yang ada, Roh Kudus berbicara kepada manusia dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk. Namun, satu hal yang membuat Roh Kudus tetap konsisten dan dapat diandalkan, bagaimanapun cara Roh Kudus berbicara kepada manusia adalah karena Roh Kudus merupakan roh kebenaran yang selalu dapat dipercaya. Dan siapapun yang mencoba memberikan secara berlebihan mengenai apa yang telah mereka pelajari tentang aspek apapun dari iman mereka, hanyalah seseorang yang mungkin terlalu peduli dengan pencapaian mereka dalam perjalanan iman tersebut. Dan sayangnya menjadi penghalang bagi orang lain di sekitar mereka. Jadi mari kita bebaskan diri dalam doa. Saya ingin membahas ini hari ini karena kita menuju 2026. Saya ingin memberitahu Anda sekarang sebagai nasihat yang saya temukan benar dalam hidup saya. Jika Anda tidak memiliki kehidupan doa, Anda hanya punya sedikit atau bahkan tidak ada hubungan dengan Yesus. Apakah mungkin memiliki hubungan dengan Yesus dengan sedikit atau tanpa kehidupan doa? Ya, tapi itu kanak-kanasan. Ada bahaya besar saat awal bertemu dan mengenal Yesus di mana keselamatan terjadi. Jika kita tidak mempercayai dengan cara yang benar, yang akan berbeda dari apapun yang Anda dengar hari ini, saya pikir bahwa kita berisiko kehilangan apa yang telah kita peroleh di dalam Kristus. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya telah menjadi seorang Kristen sejak tahun 98 dan telah melakukan apa yang kita sebut sebagai dunia gereja dan menjalani pandangan dunia Kristen dan mencoba secara sporadis untuk menjadikan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran pandangan dunia Kristen sebagai kompas moral yang memandu kehidupan saya. Sejak saya diselamatkan, tetapi saya mengabaikan kehidupan doa saya dan hal yang saya sebut sebagai komunikasi dengan Tuhan. Pada dasarnya, kehidupan Kristen saya pada dasarnya terlihat seperti apa hingga tahun 2015, dikurangi 2016. Yaitu saya mencoba untuk mematuhi apa yang saya ketahui sebagai prinsip-prinsip moral kehidupan Kristen dan menerapkannya dalam kehidupan di dunia. Dan masalahnya adalah bahwa hal itu hanya perjuangan berat menerapkan ajaran agama. Berat, juga banyak hal yang perlu diramkin, terutama di dunia yang masih diseteri dosas. Dunia ini diatur dengan kejahatan, setan itu sendiri. Ini adalah ajaran dari Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 1. Saya percaya ini ada di pasal 4, bahwa seluruh dunia berada di bawah kendali iblis. Jadi karena saya telah mengabaikan kehidupan doa saya begitu lama, seperti banyak dari Anda, dan Anda pun menemukan bahwa hal ini benar, saya pada dasarnya bergumul untuk menerapkan pandangan dunia Kristen dalam kehidupan sekuler yang tidak memiliki kuasa. Nah, sekitar tahun 2016, setelah saya baru saja menjadi kering setelah mempraktikkan kekristenan selama puluhan tahun dengan cara seperti itu, dan benar-benar kelelahan. Sedang memformat tersebut. Saya mencari Tuhan dengan cara spiritual yang tenang, di mana saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan tidak pernah berhasil. Saya tentu merasa kehilangan beberapa aspek kekuatan luar biasa dari makna menjadi seorang Kristen. Dan Tuhan menyatakan kepada saya, pada awal hingga pertengahan musim panas, pada saat itu antara tahun 2015 dikurangi 2016, apa yang benar-benar salah adalah saya perlu belajar berdoa. Bahkan di dalam Roh Kudus mengatakan kepada saya ketika saya bertanya, apa yang salah dengan iman saya? Mengapa saya tidak memiliki kehidupan yang menyerupai kehidupan orang-orang Kristen dalam Perjanjian Baru? Kata Roh Kudus, Anda perlu belajar berdoa. Jadi saya masuk sebuah perjalanan sekitar 10 tahun yang lalu untuk mencari tahu apa itu doa
dan saya masih dalam perjalanan itu. Dan saya memang strictly semua jawabannya, tetapi saya akan memberitahu Anda karena saya telah menerima pesan itu dari Roh Kudus. Semuanya berubah dan bisa berubah untuk Anda. Yang saya ingin berikan saat Anda memasuki 2026 adalah sebagai cermin untuk kehidupan doa. Saya akan membahas dua aspek kehidupan doa yang harus dikembangkan. Hanya beberapa hal yang saya terima, karena ini adalah kerjasama dengan kebenaran pelayanan doa. Ini memiliki kekuatan rohani, menasihati, dan mengingatkan Anda tentang hal yang sudah dilakukan, serta membantu lebih dalam, karena kita bersatu dengan kebenaran Roh Kudus saat membahas kebenaran rohani. Prinsip-prinsip mengenai doa adalah hal penting. Menurut saya, satu hal yang paling tidak diinginkan oleh setan, lebih dari apapun, adalah agar orang-orang tidak diselamatkan. Itu adalah prioritas utama baginya. Namun dia juga menyadari bahwa senjata terbesar yang bisa melawannya adalah doa. Doa adalah senjata yang Allah berikan kepada kita, untuk melaksanakan kuasa kerajaannya di dunia ini. Baiklah, di bumi yang kita kenal, itu adalah doa. Setan akan mencoba menghalangi kita berdoa, dan mungkin telah melakukannya pada Anda. Itulah sebabnya hidup Anda sangat sibuk dan sulit menemukan waktu untuk berdoa. Jika Anda mencoba melakukannya pada waktu-waktu tertentu dalam hidup Anda, itu seringkali sporadis. Misalnya, hari Senin Anda melakukannya, tetapi kemudian Anda lupa pada hari Selasa. Pada hari Rabu, Anda melakukannya sedikit saja. Ketika hari Kamis datang, mungkin Anda memiliki banyak waktu untuk merenung, tetapi kemudian beberapa hari berlalu tanpa Anda melakukannya. Hidup Anda menjadi kacau dan Anda tidak berdoa sama sekali. Seperti itulah kehidupan banyak orang Kristen. Karena mereka berusaha mengukur hal ini, kita menyebutnya doa dengan satu aspek sederhana like face carry ini. Ini otoritas, doa itu soseng ketajir. Doa does this ways. Nah, ketika kita memiliki kualitas yang sangat luar biasa dari segala sesuatu, maka kuantitasnya semakin banyak bisa menjadi sangat luar biasa. Namun, jika kita hanya memiliki kuantitas tanpa kualitas yang baik, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Karena kualitas yang buruk tidak dapat menutupi kekurangan dari banyaknya jumlah yang ada. Itu tidak membantu kita sama sekali. Jika Anda menerima vaksin yang salah untuk penyakit yang salah dalam tubuh Anda, terus mendapatkan vaksin yang sama tidak akan membantu. Namun, ketika Anda menerima vaksin yang tepat, penangkal berkualitas tinggi untuk penyakit yang teridentifikasi dalam tubuh Anda, dan vaksin tersebut memicu sistem kekebalan Anda untuk melawan penyakit atau virus yang ada, maka Anda memiliki kualitas dalam doa seperti itu. Jadi hal pertama yang saya ingin Anda terima saat memasuki 2026 adalah ini. Saya ingin Anda berbicara dalam dunia roh. Tuhan, saya ingin lebih banyak kualitas dan lebih sedikit kuantitas. Saya ulangi sekali lagi, saya benar-benar ingin Anda berbicara. Inilah yang saya harapkan terjadi di tahun 2026, teman-teman. Saya menginginkan komunikasi yang lebih berkualitas, dengan lebih sedikit fokus pada kuantitas. Anda mungkin menyadari bahwa saya tidak menyebutkan kata doa, karena kebanyakan dari kita menganggap doa sebagai menangkupkan tangan dan menetapkan waktu khusus. Namun itu bukanlah definisi doa yang Yesus jalani dalam kehidupannya. Itu bukan definisi doa yang keluar dari Mazmur. Itu bukanlah definisi doa selain definisi doa yang diajarkan oleh sistem agama di seluruh dunia, yang memahami bahwa ada karunia bernama komunikasi dengan Dewa dan Tuhan sendiri. Itulah pemahaman yang benar. Namun, jika komunikasi itu memiliki kualitas yang buruk, maka tidak ada gunanya bagi Anda. Inilah alasan mengapa Yesus, saat dia membahas doa dalam Matius pasal 6, dia berkata, janganlah meniru orang-orang kafir. Artinya yang belum benar-benar mengenal Tuhan yang sejati. Mereka berpikir Tuhan mendengar mereka dari banyaknya kata-kata mereka, pengulangan kata-kata mereka. Kemudian dia melanjutkan dan mengatakan bahwa Bapa Surgawi Anda tahu apa yang Anda butuhkan, bahkan sebelum kata-kata tersebut keluar dari mulut Anda. Jadi bukan kuantitas melainkan kualitas. Kualitas itulah yang penting. Jadi saya ingin sedikit lebih dalam, dan saya ingin berbicara tentang doa dalam konteks hubungan. Karena dari situlah saya memulainya, teman-teman. Dan saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat sederhana dan mudah-mudahan semuanya berjalan baik dengan mikrofon hari ini.
Istri saya membelikan saya mikrofon podcast baru hari ini. Semoga dapat meningkatkan kualitas siaran. Jadi saya harap hal itu terjadi. Teman-teman, sesuai saya juga ingin memberikan definisi baru, karena ini adalah aspek yang berkaitan erat dengan doa. Saya ingin Anda mempertimbangkan bahwa doa adalah sebuah hubungan yang mendalam. Jadi ketika Anda memikirkan hubungan dengan Tuhan, secara otomatis doa akan terlintas di benak Anda. Dan ketika Anda memikirkan doa, secara otomatis jika Anda mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anda harus memikirkan tentang hubungan yang erat. Hubungan antara orang dan anak, kedua kata tersebut sinonim konteks ini. Itu kata bahasa Inggris, berarti berjalan bersama. Keduanya adalah mixed meal. Kita tidak bisa memiliki hubungan yang dewasa dengan Tuhan tanpa doa, sebab doa adalah bentuk komunikasi. Kita harus mendengar dari Tuhan, karena proses pengudusan yang dibahas dalam Perjanjian Baru sangat penting. Kata pengudusan mengacu pada Allah yang menyucikan kita, bukan? Ada pengudusan yang kita terima saat menerima Yesus sebagai Tuhan, yaitu pembersihan langsung dari dosa, bukan? Memakai metafora Perjanjian Lama tentang pengudusan darah pada kurban menunjukkan dosa teratasi, simbolis, benar? Pengudusan sesungguhnya adalah pembersihan hati nurani saat Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dan karena Roh Kudus berdiam, coba tebak apa yang dilakukannya. Roh Kudus berkomunikasi dengan roh kita. Apakah Anda mulai memahami apa sebenarnya doa itu? Doa adalah saat kita memanggil prinsip-prinsip kebenaran rohani karena Roh Kudus berbicara kepada kita. Itulah yang disebut dengan doa. Oke? Salah satu aspek penting dari doa adalah dorongan untuk berdoa demi kebaikan manusia. Kadang-kadang kita ingin mereka mengalami kesembuhan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kita ingin orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita berdoa untuk hal itu dalam kehidupan mereka. Itulah yang disebut doa syafaat. Itu bukanlah definisi dengan imajinasi apapun, seluruh aspek doa. Itu adalah salah satu aspek kecil, namun sangat-sangat penting dari doa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Dan jika kita tidak memiliki kehidupan doa, kita tidak terus saat relasi dengan Tuhan. Jadi, masuk ke dalam tuan itu memang hasil testing ada fokus pada kualitas, lebih dari kuantitas. Jadi ketika kita mengatakan kualitas, apa ya both? Oke. Jika kita memahami apa yang baru saja saya katakan, bahwa tidak ada orang Kristen yang memiliki hubungan dengan Yesus Kristus yang tidak memiliki kehidupan doa, itu adalah fakta rohani. Entah Anda setuju atau tidak. Oke? Inilah sebabnya mengapa banyak dari kita tidak efektif dalam kehidupan Kristen kita, sementara kita tersandung di area dosa yang sama, atau mengapa ada sesuatu yang terus salah sepanjang waktu. Ini hanyalah fakta yang dimiliki oleh Tuhan Kristus mempercayai. Oke? Doa adalah ungkapan atau cara Anda menunjukkan pemahaman bahwa untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Anda harus memiliki kehidupan doa yang kuat dan teratur. Ini berarti bahwa Anda perlu memberi prioritas pada komunikasi dengan Tuhan. Anda tidak dapat benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan jika pikiran Anda terus-menerus terganggu atau terpecah, oke? Yang berarti Anda harus memiliki waktu-waktu tertentu ketika Anda masuk ke dalam apa yang Yesus sebut sebagai ruang doa Anda. Ini penting agar Anda dapat memprioritaskan komunikasi dengan Tuhan secara mendalam dan fokusi. Yang mungkin berarti berbicara dalam hati kepadanya, atau bisa juga berarti hanya berdiam diri sambil mendengarkannya dengan penuh perhatian. Jadikanlah doa sebagai prioritas pertama dan utama dalam hidup Anda. Karena melalui doa itulah Anda menyatakan hal penting yang dapat Allah bangun dalam hidup Anda, yaitu ketergantungan sepenuhnya kepadanya. Jika Anda tidak memiliki kehidupan doa yang kuat, itu menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada Tuhan, dan mungkin Anda bukanlah seorang Kristen. Meskipun Anda dapat berbicara tentang Yesus, dan meskipun Anda dapat mengucapkan banyak hal dari Perjanjian Baru.
Jika Anda menjalani hidup ini tanpa memiliki kehidupan doa yang teratur dan mendalam, saudara dan saudari, kita sering merasa tahu segalanya, tetapi tidak mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya banyak yang tidak berdoa juga tidak mendengar firman Tuhan. Namun banyak yang membaca firman tapi mengabaikan doa. Baiklah. Doa akan membentuk sebuah kesepakatan yang sangat kuat dalam hal kebenaran rohani. Kehidupan doa menunjukkan ketergantungan kita yang mendalam dan penuh pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk benar-benar mengubah hidup kita. Jika Anda dapat menerima definisi tersebut, maka mulai berdoa lebih banyak dalam doa. 2026 akan menjadi sangat-sangat mudah bagi Anda. Inilah alasannya. Karena Anda dapat duduk kapan saja sepanjang hari dan menyatakan prinsip kebenaran rohani bahwa Tuhan, saya mengandalkan Engkau. Dan di dalam dunia roh, itu berarti mengakui Tuhan sebagai pencipta Anda. Itu berarti mengakui Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menyelamatkan Anda dan memperdamaikan Anda dengan dosa Anda, serta membersihkannya dari masalah yang menjadi penghalang antara Anda dengan Dia. Dan hal ini menyatakan prinsip kebenaran rohani yang ada di dalam Dia, yang membuat Anda hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan Anda. Hal ini menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang bisa berjalan dalam kedewasaan rohani tanpa memahami prinsip kebenaran rohani tersebut. Anda tahu, terkadang Anda mendengar beberapa hal untuk pertama kalinya dengan cara yang segar dan baru, yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, dari orang-orang yang mengajar Anda di gereja. Sayangnya, banyak orang yang bertugas mengajar di gereja dan menggunakan gelar pendeta atau guru, seringkali memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kehidupan doa yang kuat. Mereka mungkin membaca Alkitab dan mendekati Tuhan dengan semua jawaban yang mereka miliki, tetapi tidak memiliki roh yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Inilah yang dimaksud dalam Alkitab ketika mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikanmu. Kita hanya bisa merendahkan diri di hadapan hal yang kita sadari lebih besar dan lebih agung dari diri kita sendiri. Dan jika kita tidak menjalani hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, jadi kita menjalani hidup seolah berkata kepada Tuhan bahwa kita tidak membutuhkannya dan tidak menganggapnya cukup penting untuk diberi waktu. Maka, mulailah tahun 2026 dengan menyisihkan waktu untuk berdoa. Untuk berulang kali berbicara dalam roh Anda, atau berbicara dengan suara keras menggunakan suara manusiawi Anda, saya sangat bergantung pada Anda dan berharap Anda selalu mendukung saya. Saudara-saudari sekalian, pernyataan ini seringkali diucapkan dalam kehidupan doa Daud ketika ia berkata, pimpinlah aku ke gunung batu yang lebih tinggi daripada diriku, atau engkaulah tempat persembunyianku, atau engkau adalah bentengku, demikianlah yang dikatakan Daud. Daud mengungkapkan bahwa ia sangat bergantung pada Allah. Apa janji Allah kepada Daud? Apakah itu karena Daud menyadari bahwa ia adalah seorang yang berkenan di hati Allah? Kehidupan doa dimulai dengan memprioritaskan kebutuhan Anda untuk melekat dan menerima dari satu-satunya yang memberi kita kehidupan dan nafas, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih mendekatkan diri kepadanya. Dan ketika Anda menjadikannya sebagai prioritas Anda, maka Anda akan mulai mengembangkan kehidupan doa. Jadi mungkin Anda dapat mengajukan pertanyaan, oke saudara, Anda telah meyakinkan saya harus lebih memperhatikan kehidupan doa saya. Nah, selamat datang di kebenaran Roh Kudus yang mengatakan hal ini kepada semua orang Kristen setiap saat dan telah mengatakannya di sepanjang sejarah. Oke? Iblis mencoba mengacaukan suara yang berbicara tentang prinsip kebenaran prioritas tersebut dengan memberi kita segala macam gangguan dalam hidup. Beberapa tampak sangat nyata, gangguan menonjol yang harus kita perhatikan. Ketika itu berulang dan kita tidak punya kehidupan doa, tanggung jawab menjadikan Tuhan prioritas ada pada kita, bukan Tuhan, bukan iblis, bukan benda, bukan anak-anak, bukan pekerjaan, bukan hidup kita, melainkan pada diri Anda. Anda tidak menjadikannya prioritas, dan kami tidak menginginkan itu. 2026. Aku tahu kau tak menginginkannya. Karena jika Anda mengenal Yesus, saya tahu Anda ingin mengikuti jejaknya. Anda ingin merasakan kehadirannya dan melakukan hal-hal yang dia dorong para muridnya untuk lakukan,
yaitu hidup yang membawa orang lain mengenal Kristus yang menyelamatkan, dan para murid menjalani hidup seperti itu. Oke? Tidak sempurna, tidak sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Jadi kapan saya harus melakukannya, saudara? Mulailah pada satu titik tertentu. Dalam Lukas pasal 5, Yesus bangun pagi hari saat tidak terganggu. Kita bisa meniru kebiasaan ini untuk waktu tenang dan fokus berdoa serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah, mari kita gunakan waktu untuk bersama Bapa dalam doa. Dengan menjadikan doa sebagai prioritas utama, kita tahu bahwa Yesus memilih untuk bangun pada waktu di mana tidak ada gangguan sama sekali. Jadi daripada hanya mengatakan pagi hari, Anda yang mengetahui kapan waktu di mana Anda paling sedikit terganggu dibandingkan dengan yang lain. Beberapa dari Anda mungkin bekerja di malam hari, beberapa lainnya bekerja di pagi hari, dan ada pula yang bekerja di tengah hari. Jadi banyak perjadwalan itu sepenuhnya terserah Anda untuk menemukan waktu dengan gangguan paling sedikit, lalu secara intuitif dan sengaja meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang bisa jadi sekali lagi, Anda berbicara kepada Tuhan tentang siapa diri Anda dan apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Namun, pada saat yang sama, buatlah sebuah titik untuk menyadari bahwa Dia akan berbicara kembali kepada Anda jika Anda mau mempercayainya. Karena di dalam Kristus, Anda memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam diri Anda. Jadi mulailah dari satu tempat di mana Anda tidak memiliki gangguan dan dapat fokus sepenuhnya. Bagaimana jika kita gabungkan doa dengan membaca firman Tuhan? Ini luar biasa. Banyak orang merasa sulit saat mulai membaca firman Tuhan. Jika Anda ingin membaca firman Tuhan, mulailah dari bagian yang mudah, seperti kitab Mazmur. Mazmur adalah awal yang baik, penuh doa indah dan inspiratif. Anda juga bisa mengutip Injil sebagai panduan doa. Tapi bahkan jika Anda mengambil buku renungan sederhana, yang dibuat agar Anda memiliki waktu berkualitas dengan Tuhan, dengan membagikan prinsip kebenaran sederhana dari iman Kristen, itu adalah menjadikannya prioritas dalam hidup Anda, di mana Anda mengkomunikasikan prinsip kebenaran rohani Tuhan. Anda patut menyisihkan waktu untuk itu, sehingga Tuhan dapat mencurahkan kehadirannya ke dalam hidup Anda sebagai respons dari Anda. Jika the seribiri sebagai prioritas, jangan berpoad per brain. Itu adalah prinsip dari kebenaran rohani yang bersifat supranatural. Saya merasa kita jarang mendengar hal ini dari mimbar gereja karena banyak pendeta sibuk menjadi CEO gereja, mengurus proyek dan program, serta membahas doa secara teoretis tanpa kehidupan doa yang nyata. Akibatnya, mereka tidak punya sesuatu untuk disampaikan tentang doa. Mereka juga jarang berkhotbah tentang doa karena merasa terhukum secara rohani saat melakukannya. Namun banyak orang tidak memiliki kehidupan doa yang baik, sehingga hati nurani mereka digerakkan oleh Roh Kudus yang menyebut mereka munafik. Anda harus memulai di suatu tempat di dalam 2026. Saya ingin berbicara tentang aspek kedua dari doa yang mungkin 90% orang Kristen setidaknya gagal menerapkannya. Kita telah berbicara tentang memiliki kehidupan teduh doa pribadi dan menerimanya sebagai waktu yang segar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oke? Allah akan menghormati hal itu. Dia menghormatinya dengan menaruh kesan dalam pikiran Anda. Hal-hal dalam hidup Anda yang Dia bicarakan kepada Anda, serta orang-orang yang Dia ini. Dengan bimbingan dan hikmat dari Roh Kudus, Anda akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa dalam iman. Seiring waktu, Anda akan semakin mengenali dan memahami suaranya, yang akan menjadi lebih jelas dan lebih menonjol dibandingkan dengan berbagai suara lain yang ada di dunia ini. Tapi saya ingin bicara tentang doa bersama. Di tahun 2026, jika Anda ingin dewasa dalam kehidupan doa, Anda harus menerapkan aspek kedua dari doa. Ini bukan sesuatu yang kita dapatkan setelah lulus, tetapi harus dipraktikkan segera setelah menjadi Kristen, yaitu berdoa dan bersekutu dengan sesama Kristen. Sayangnya, banyak orang Kristen jarang melakukannya. Kita sering percaya bahwa kita melakukannya dalam kelompok kecil di budaya Barat, tetapi kebanyakan kelompok ini diajari oleh seseorang yang tidak memiliki kehidupan doa. Mereka tidak bisa memberikan apa yang tidak mereka miliki.
dan Anda hanya mendapatkan pengalaman berulang tentang prinsip-prinsip kebenaran rohani yang biasanya sudah Anda dengar sebelumnya, dan tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah hidup Anda. Kekuatan doa yang mengubah hidup Anda. Karena kekuatan doa adalah Anda berada dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, memahami ketergantungan Anda kepadanya, dan disitulah Anda benar-benar mempraktikkan hubungan dengan Tuhan dan komunikasi. Tidak ada hubungan antar manusia yang tidak memiliki aspek komunikasi di dalamnya. Jadi, carilah sekelompok orang Kristen yang ingin berkumpul bersama dan yang mau mempercayai Roh Kudus untuk mengajar mereka cara berdoa bersama. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada contoh demi contoh yang sebenarnya merupakan contoh yang sangat beragam tentang orang-orang Kristen yang berkumpul dan berdoa dengan cara-cara yang berbeda untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kerajaan di dunia ini. Bahkan, satu hal yang tidak boleh Anda lewatkan dari kitab Kisah Para Rasul adalah bahwa pekerjaan kerajaan yang dilakukan selalu terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul hampir secara eksklusif dalam doa bersama. Jadi pada tahun 2026, kita ingin memiliki aspek kehidupan doa pribadi dan doa bersama. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 22, benar-benar memberi kita gambaran tentang hal itu saat dikatakan pada hari itu, yang berarti gereja, kita berdedikasi pada pengajaran para rasul. Perayaan sakramen seperti perjamuan kudus dan doa adalah 4 hal yang sangat penting dan esensial. Membawa kita menjadikan hal sebagai prioritas dalam hidup Anda. Jadi, untuk penyegaran saat kita melangkah maju, meskipun doa-doa Anda belum terasa baik, bahkan setelah 20 tahun menjadi seorang Kristen, Tuhan tetap segar, selalu hadir, dan senantiasa ada untuk Anda. Dia tidak pernah berubah dan selalu siap mendengarkan serta memberikan bimbingan dalam setiap langkah hidup Anda. Selalu ingin berhubungan dengan Anda. Itulah inti dari perumpamaan tentang anak yang hilang yang baik hati. Tuhan selalu siap berlari ke arah kita dengan tangan terbuka, merangkul kita kapanpun kita siap kembali. Tuhan ingin kita menjadikannya prioritas dalam hidup kita. Baiklah, memahami diri kita sendiri dalam hubungannya dengan Dia. Itulah inti dari perumpamaan anak yang hilang. Pemahaman tentang diri dalam hubungannya dengan Bapa. Dan jika kita memahami siapa diri kita dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, maka secara otomatis kita akan terpicu untuk memiliki semangat ketergantungan yang dapat diandalkan kepadanya, yang akan mendorong kita untuk berdoa dan berkomunikasi dengannya. Dan bagaimana dengan Dia, yaitu Kristen. Langit merupakan batasan dengan Tuhan, karena di sana terdapat doa penyembahan, doa syafaat, dan doa untuk menerima firman dari Roh Kudus melalui pewahyuan. Di samping itu, ada juga doa yang dilakukan dengan membaca firman Tuhan secara penuh doa saat Anda membacanya. Namun, jika Anda tetap berada dalam roh yang konsisten dan rendah hati di hadapannya, hal ini akan diterjemahkan menjadi hubungan rohani yang terucap atau hidup, hubungan yang dapat diandalkan, serta ketergantungan dan keandalan penuh kepadanya. Dengan demikian, doa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, memperkuat iman dan kepercayaan kita kepadanya. Kehidupan doa Anda akan mengurus dirinya sendiri dalam tahun 2026. Oleh karena itu, saya benar-benar berharap ini dapat memberkati Anda. Saya tidak ingin Anda melewati 1 tahun lagi tanpa menjadi efektif. Setelah Anda melewati tahun ini, Anda akan dipenuhi oleh kuasa roh. Tuhan hanya memberikan kuasa rohani kepada mereka yang menjadikannya sebagai prioritas utama. Contoh pertama dari orang yang menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup mereka adalah bahwa doa menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semoga Anda diberkati sepanjang minggu ini, dan Tuhan memberkati serta menjaga Anda. Semoga Dia bersinar atas Anda dan memberi kedamaian. Saya akan membacakan surat doa dari pelayanan di India. Saya yakin Anda akan diberkati dan melihat bahwa dengan doa dan fokus yang benar, hidup kita sebagai Kristen di dunia ini akan lebih baik dan efektif dalam nama Yesus. Tuhan Kevers dari Semberski Wonder.